Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio K11 R2R. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Deck M ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Vio K11 R2R ini merupakan deck M pertamanya Vio yang menggunakan R2R. Dia harganya 169 USD. Kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Penampakan dusnya bisa dilihat sendiri tampak depannya kayak gini. Dia ada dua opsi warna, ada silver dan juga hitam. Saya dikirimin yang warna silver. Sisi sampingnya nggak bisa ya, nggak muat nih kamera. Ada tulisannya Vio, samping satunya dia ada tulisannya K11 R2R. Sedangkan di belakangnya seperti ini. Langsung aja saya buka. Dia unboxing experience-nya ya standar lah. Tidak premium tapi tidak asal unboxing juga. Dia seperti ini. Di dalam sini ada Vio K11 R2R-nya. Di sini ada kitab-kitabnya. Di sini ada power adaptornya. Dan juga dapat apa lagi, aksesorisnya dapat quarter inch adaptor. Kita masuk ke build quality-nya. Dia penampakannya seperti ini, sama banget kayak K11 yang original. Yang dulu K11-nya dia nggak ada tulisannya R2R, yang di sini ada tulisannya R2R, ada logonya. Bedanya itu aja. Untuk fisiknya sama persis, di bagian belakangnya juga sama. Ada DC 12 volt in, power in. Ini USB in juga, optical in, coaxial in atau out. Dan juga ada line out. Udah sama persis di bagian bawahnya. Dia juga sama ada rubber feet yang ekstra besar yang ini membantu mencegah glosor-glosor di meja kalian. Di sini ada volume knob yang multifungsi juga untuk selection button. Dia klik-klik-klik gitu. Di sini ada quarter jack, di sini ada 4.4 balance. Dan juga ada layarnya. Buat kalian yang nanyain kenapa nggak dinyalain bang, ini kabelnya nggak nyampe ya, komputer saya jauh di kiri situ. Kabelnya sama kabel power juga nggak nyampe sih. Ya, jadi itu alasannya. Jadi saya jelasin mendongeng saja. Untuk spek output powernya sendiri dari quarter inch dan juga 4.4-nya saya taruh di sebelah sini. Yuk langsung aja tanpa lama-lama kita masuk ke bagian sound-nya. Dia sound-nya ada beda opsi ya. Kalau di K11 original ada filter, di K11 R2R ada oversampling on dan oversampling off, tapi nggak ada filter. Untuk impresi suaranya gimana nanti saya jelasin dengan oversampling on dan juga off. Tonality-nya dulu. Tonality-nya secara gambaran besar si K11 R2R ini dia netral sedikit condong ke arah warm. Bassnya dulu, secara gambaran besar, K11 R2R ini dia bassnya full body dan tebel, berbobot. Dia berasa organik juga. Dengan mode oversampling on, bassnya lebih ke arah tight dan speedy. Dengan mode oversampling off, dia lebih bulat dan bouncy. Midrange-nya gimana? Dengan mode oversampling on, dia hanya sedikit condong ke arah warm. Kalau oversamplingnya off, dia lebih organik dan lebih warm lagi. Tapi jadi berasa nggak begitu presisi suaranya. Selain itu di off ini dia berasa lebih natural, kalau di mode on dia berasa lebih beresolusi. Jadi dipilih-pilih aja, kalian pilih yang berasa natural, organic, effortless, atau kalian pilih mau yang lebih presisi suaranya. Dia itu di oversamplingnya, main-mainin aja di opsi tersebut. Treble-nya, dengan oversampling on dia tuh punya resolusi yang bagus, resolving, analytical, dan extension-nya bagus, tapi nggak nyemprot. Kalau oversamplingnya off, kayak bass dan midrange-nya, berasa resolusinya berkurang, tapi itu lebih organik dan effortless. Secara gambaran besar, tonality-nya atau sound-nya si K11 R2R ini kalau di mode oversampling off, apalagi contohnya kalau di pair ke IM yang agak bright atau condong ke arah analytical kayak NA2 Plus dari NF Audio, dia tuh bisa ngebikin IM tersebut jadi lebih, hidup, lebih lively suaranya. Tapi dengan mode oversampling on, dia juga ngasih opsi untuk
dapetin sound yang lebih presisi dengan technicality-nya yang lebih oke. Kita masuk ke bagian technicality-nya sekalian di-compare ke K11 original dan K7 Pro. Untuk harganya yang 169 USD, K11 R2R ini saya bisa bilang very good. Stage-nya dulu, dia berasa megah dan lebih expand dibandingkan K11 original. Stage layering-nya juga berasa lebih organik dengan layer yang lebih banyak dengan oversampling on. Dia hampir sebagus K7 Pro, which is crazy ya, ini punch jauh di atas kelas harganya. Untuk imagingnya dia bagus, pakai banget. In fact, ini strong point-nya K11 R2R dari bagian technicality-nya. Dia tuh bisa ngebikin IM murah, ya seperti biasa saya ngetes imaging ke Q2. Dia tuh berasa holografis loh, ini gimana caranya, Vio? Harganya 169 USD bisa ngebikin suara holografis. Ini entah kebantu R2R-nya atau emang dia ada kombinasi apapun yang tiba-tiba hoki bisa jadi sebagus ini atau gimana. Saya nggak tahu, tapi ini bagus banget di imagingnya. Saking bagusnya, untuk imagingnya doang sih saya bisa bilang ini lebih bagus dari K7 Pro yang harganya lebih mahal dari K11 R2R. Untuk separasi dan positioningnya juga dia very good. Apalagi dengan mode oversampling on, dia bisa nyajiin suara yang lebih presisi di mana letaknya dibandingkan K11 original. Untuk harganya ini udah bagus banget, tapi emang masih berasa kurang kalau di-compare-nya macam ke K7 Pro. Sebagai contohnya di K7 Pro tuh dia lebih banyak informasi lagi yang disajiin untuk diseparasi dan positioningnya. Jadi itu lebih gampang lah misah-misahin objek suara, apalagi kalau dipakainya untuk gaming yang banyak suara dari sana-sini dar-der-dor gitu, di si K7 Pro lebih oke. Tapi ini udah bagus. Untuk detail retrieval-nya gimana? Dia very good. Dengan oversampling on, ini gampang banget ngalahin K11 original di resolving capabilities-nya. Dengan mode oversampling off, ya 11-12 sama K11 original. Konklusinya jadi gimana? Apakah recommended K11 R2R ini? Oh, jelas, ini recommended pakai banget kalau menurut saya pribadi. Ini still deal banget kalau kata saya. Kalau misalkan kalian butuh desktop DEC M yang harganya nggak begitu melejit mahal, ini gas deh, ini oke banget. Asli, saya bisa gampang banget rekomendasiin ini. Awalnya saya kira tuh K11 R2R ini cuman side grade yang cuman kayak beda rasa doang ya, kayak misalkan yang K11 original lebih analytical, di sini lebih musikal. Ternyata enggak. Ini berasa step up dari K11 original. Malah saya berasa kasihan ya kayaknya yang beli K11 original tuh sama K11 R2R ini kesikat jauh ya. Tapi ya mungkin nggak tau lah, Vio gimana? Ini bagus banget. Saya bisa rekomendasiin. Ya udah segini aja review saya untuk K11 R2R ini. Terima kasih udah mampir, apabila berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya, bye-bye.